Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, kasih sayang, kenikmatannya kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan beberapa poin yang telah disepakati oleh Rasulullah sebagai perwakilan kaum muslimin, dan juga Suhail bin Amr sebagai perwakilan masyarakat Quraisy, salah satu di antara poin perjanjian itu adalah barang siapa yang kabur dari Mekah menuju ke Madinah, maka pihak Madinah harus mengembalikannya ke Mekah. Tetapi barang siapa yang kabur dari Madinah menuju ke Mekah, maka pihak Mekah tidak berkewajiban untuk mengembalikan ke Madinah. Sekilas ini adalah ketidakadilan karena tidak berlaku sama. Tetapi Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa yang dia kabur dari Mekah, artinya dia orang beriman, berarti dia kabur untuk bergabung dengan muslimin di Madinah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Adapun orang yang pergi dari kota Mekah menuju ke Madinah, maka kita tidak butuh dengan orang yang seperti itu, karena sejatinya mereka adalah murtad, karena lebih memilih musuh, lebih memilih pihak Quraisy, maka kita nggak butuh mereka dikembalikan pada kita. Nah, satu peristiwa yaitu Abu Jandal, anaknya Suhail bin Amr sebagai negosiator dari Mekah, setelah Nabi mensepakati, baru Abu Jandal datang, sehingga Abu Jandal ini dikembalikan ke Mekah. Kemudian yang kedua adalah Abu Basir. Abu Basir ini nama aslinya adalah Utbah bin Usaid. Dia juga orang yang ditahan di Mekah, nggak bisa hijrah. Tapi setelah perjanjian Hudaybiyah, Abu Basir ini berhasil lolos. Dia berhasil lolos keluar dari kota Mekah, maka dia datang ke Madinah untuk bergabung dengan kaum muslimin yang lain. Nah, tetapi Nabi SAW adalah orang yang sangat terhadap perjanjian itu sangat-sangat memperhatikan dan menjalankan isi perjanjian itu, sehingga Abu Basir ini oleh Nabi SAW dia dikembalikan ke Mekah, dijemput oleh 2 orang. Dan betapa sedihnya kaum muslimin saat itu ketika melihat saudara mereka yang seiman, yaitu Abu Basir, dipaksa digelandang lagi, dan itu pun diizinkan oleh Rasulullah
dikembalikan lagi ke Mekah. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Abu Basir, wahai Abu Basir, sesungguhnya kami telah memberikan perjanjian kepada mereka, maka tidak pantas bagi kami untuk berkhianat. Berarti kamu harus dikembalikan. Maka Abu Basir mengatakan, ya Rasulullah, atarudduni ilal musyrikin, apakah engkau akan mengembalikanku pada orang-orang musyrikin, yufattinunani fi dini, yang akan menimpahkan fitnah terhadap agamaku. Nabi SAW mengatakan, intalik fa innallaha sayaj'alu laka wa liman tabi'aka minal mustad'afina farajan wa makhraja. Pergilah kamu, Allah akan memberikan jalan keluar bagimu, dan orang-orang yang bersama denganmu dari orang-orang yang lemah itu akan diberikan solusi, akan diberikan jalan keluar. Maka Abu Basir akhirnya berangkat, padahal usaha kabur dari Mekah menuju ke Madinah itu usaha yang bukan mudah. Bisa sampai di Madinah itu sudah untung, tapi setelah lelah, setelah capek sampai di Madinah, ternyata malah digelandang lagi, dibawa menuju ke kota Mekah. Maka hal itu menjadikan kaum muslimin itu sedihnya luar biasa melihat ada saudara mereka yang seagama, seiman, seakidah ternyata terzolimi di hadapan mereka, dikembalikan ke dalam penjara di Mekah. Kemudian ketika di perjalanan Abu Basir ini dengan dua orang tadi di Dzul Hulaifah itu, dia melakukan sebuah tipu daya terhadap dua orang itu. Ngobrol biasa, kemudian dia mengatakan, asarimun saifuka hadza ya akha Bani Amir, apakah pedangmu ini landep beneran wahai saudaraku dari Bani Amir? Jadi memuji atau menanyakan tentang senjatanya. Faqala na'am, yo landep tenan niki. Angzur ilai, bolehkah aku melihatnya? Kemudian silahkan, ungzur in syi'ta, kalau kamu pengen kamu bisa melihatnya. Maka kemudian pedang itu diberikan pada dia, dicabut sama Abu Basir. Setelah di tangannya Abu Basir, si yang punya pedang itu dibacok sama dia, akhirnya mati. Tinggal satu, yang satu ini dikejar, dioyak. Akhirnya larinya kemana? Larinya ke Madinah, larinya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika sampai di Madinah kemudian dilaporkan, qatala sahibukum sahibi, kawan kalian telah membunuh kawanku. Tidak berselang lama Abu Basir datang. Abu Basir datang dan dia mengatakan, ya Rasul, engkau telah memenuhi janjimu dan engkau telah menyerahkanku kepada mereka, dan aku ingin melindungi agamaku supaya tidak terfitnah agamaku. Kemudian Nabi SAW maksudnya ngeten, wis jenengan mboten urusan napa-napa, niki urusane kula. Jenengan wis rak tanggung, mergo jenengan wis mengembalikan saya, tapi kan aku mau dikembalikan yang perjalanan. Engkau telah menyerahkanku kepada mereka dan sudah diserahkan. Nah kemudian Nabi mengatakan, wah bahaya ini, orang ini bisa menyulut peperangan jika dia punya orang lain, kalau seandainya dia tidak sendiri. Jadi orang ini bisa berbahaya, bisa menyulut peperangan kalau dia tidak sendirian. Dan kalimatnya Nabi itu kemudian jadi apa? Jadi viral. Orang ini bahaya kalau dia punya teman, sehingga menjadikan orang-orang yang masih tertahan di Mekah, ketika sampai pada mereka kalimatnya Rasul, Abu Basir itu butuh teman. Nah malah begitu, Abu Basir ini butuh teman, sehingga mereka itu sekuat tenaga bagaimana caranya bisa lolos dari Mekah. Nah Abu Basir ketika dia kembali ke Madinah mengejar satu orang itu dan tidak diberikan oleh Nabi, maka dia pergi meninggalkan Madinah, tapi juga tidak balik menuju ke Mekah. Dia tidak balik menuju ke Mekah, maka dia itu di tempat namanya
Saiful Bahar, itu nama tempat. Saiful Bahar ini dia berdiam diri di situ bersama dengan muslimin yang tidak mau kembali ke Mekah dan tidak bisa pulang ke Madinah. Maka dia membentuk apa? Membentuk geng di situ, membentuk kekuatan. Kemudian Abu Jandal itu juga bisa lolos dari Mekah, kan kemarin dikembalikan sama bapaknya. Akhirnya bergabung bersama dengan Abu Basir di Saiful Bahar. Maka tidaklah mereka mendengar ada rombongan Quraisy yang melewati kawasan tersebut, melainkan dicegat, dibegal, dirampok sama mereka. Maka akhirnya rugi pihak Quraisy kalau mau ke Madinah. Berarti Mekah kan di sebelah selatannya. Mekah, Madinah, Syam. Kalau mereka, dan sebelum antara Mekah dan Madinah itu ada Saiful Bahar. Nah, mereka di situ jadi begal. Maka orang Mekah kalau mau dagang ke Madinah, mereka tidak bisa, selalu dicegat sama pasukannya Abu Basir. Sehingga yang dirugikan dengan poin perjanjian itu sejatinya adalah orang-orang musyrikin. Maka kalau begini caranya, kita yang rugi. Sehingga mereka datang pada Rasulullah atas nama keluarga, memohon kepada Nabi supaya Abu Basir, Abu Jandal dan juga kawanannya itu mereka bisa kembali ke Madinah. Bahkan mereka memohon kepada Rasulullah supaya poin itu dihilangkan. Padahal yang ngotot dengan poin itu pada awalnya adalah mereka. Nah, sehingga kita ini pelajaran juga bagi kita. Kalau dalam berpendapat ketika rapat membahas apapun itu nggak perlu ngotot-ngotot. Karena apa? Bisa jadi pendapat kita itu suatu hari nanti di kemudian hari itu pendapat yang tidak tepat, yang ya ternyata pendapat yang salah. Sehingga apa? Sehingga itu merugikan diri kita sendiri. Nanti kasusnya sama kayak orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah mengutus kepada mereka di Saiful Bahar, utusannya Nabi datang meminta supaya mereka bergabung bersama dengan kaum muslimin di Madinah. Dan ketika utusan Nabi datang, Abu Basir ini dalam keadaan sakit dan sakitnya parah. Maka dia akhirnya meninggal, tidak menemui Rasulullah SAW bersama dengan pasukan yang lain, karena belum sampai mereka pindah ke Madinah, Abu Basir sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW menolak untuk mengembalikan muhajirat. Muhajirat itu berarti para perempuan yang hijrah, yang ditahan di Mekah. Nabi kan sudah mengumandangkan hijrah, sudah menyuruh untuk hijrah. Sebagian ada yang bisa hijrah, ada yang tidak. Yang tidak bisa hijrah karena ditahan oleh keluarganya, ditahan oleh tuannya. Mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak tahu jalannya, mereka tidak punya bekal, dengan berbagai macam alasan. Nah, ada para perempuan yang mereka belum bisa hijrah, kemudian bisa lolos, bisa melarikan diri dari Mekah menuju ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy itu menuntut Nabi supaya perempuan-perempuan yang hijrah itu dikembalikan, maka Nabi menolak. Loh, bukankah Nabi ini sangat memenuhi janjinya? Kenapa Nabi menolak? Karena dalam poin perjanjian itu redaksi yang digunakan adalah redaksi mudzakkar, berarti adalah untuk laki-laki. Berarti perjanjian itu berlakunya adalah untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Dan akhirnya dengan argumentasi seperti itu yang menang adalah Rasulullah SAW. Dan diantara wanita yang hijrah namanya Ummi Kulsum. Ini bukan Ummi Kulsum putrinya Rasul, tapi ini adalah Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id itu orang yang sangat amat menyakiti Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian perempuan-perempuan yang hijrah, perempuan beriman yang berhijrah itu famtahinuhun, maka ujilah mereka, sehingga yang perempuan itu tidak dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian beberapa pelajaran dan faedah dari kisah Hudaybiyah ini. Yang pertama adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, yaitu yang pertama hukmul qiyam ala ra'sil kabir wa huwa jalis. Hukum berdiri di ala itu aslinya kepala, di atas kepala, bukan berarti duduknya di sini. Misalnya ada orang duduk seperti ini, terus ada yang berdiri di samping atau di belakang saya, itu bagaimana hukumnya? Itu maksudnya. Mughirah bin Syu'bah itu berdiri di sisi Rasulullah atau persis di belakang Rasulullah ketika Suhail bin Amr itu datang. Padahal itu bukan kebiasaan Nabi. Nabi duduk kemudian ada sahabat yang ngawal di samping atau di belakang Nabi. Itu bukan kebiasaan Nabi begitu. Dan ini disunahkan bagi para imam, atau imam itu maksudnya para pemimpin negara kaum muslimin, ketika menerima tamu, menerima utusan dari pihak musuh atau orang kafir. Jadi misalnya ada khalifah, ada pemimpin kaum muslimin, ketika dari pihak musuh itu datang, maka dianjurkan, bahkan disunahkan, di belakangnya sang imam tadi, sang pemimpin tadi, ada orang yang berdiri, entah di sampingnya atau di belakangnya. Itu disunahkan begitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan haibahnya kaum muslimin, untuk menunjukkan kewibawaannya kaum muslimin. Wa hadhihi sunnatun yuqtada biha inda qudumi rusulil adwi, untuk menunjukkan kemuliaan, kemudian berbangga diri, penghormatan terhadap pemimpin tersebut. Wa hadhihi hiyal ada al jariyah inda qudumi rusulil mu'minin alal kafirin, dan ini juga dilakukan oleh orang-orang kafir. Walaysa hadza minan nau' alladzi dzammahu nabi, dan ini bukan termasuk jenis yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, man ahabba ayyatamassala lahu ar-rajulu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang ingin orang lain itu berdiri untuk menghormatinya, barang siapa yang suka dihormati oleh orang lain dengan cara berdiri, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Misal ini majlis penuh dengan jamaah, penuh dengan mustami'in, kemudian ada orang yang datang, entah itu presiden, entah apa, kemudian yang lain ini berdiri semuanya untuk menyambut dia, untuk menghormati dia. Yang seperti itu tidak boleh. Tidak bolehnya itu dari pihak orang yang dihormati, dia nggak boleh senang, dia tidak boleh senang, bahkan dia harus menyuruh duduk. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Ketika dia masuk ke sebuah majelis, kemudian kok ada yang berdiri, maka langsung disuruh duduk, langsung disuruh duduk. Jadi nggak boleh. Apalagi kok sampai naudzubillah dia meminta. Nanti kalau saya masuk ke ruangan itu, maka ngomong sama MC-nya, ini acaranya dia misalnya, para hadirin dipersilahkan untuk berdiri menyambut fulan bin fulan itu. Tidak boleh, tidak boleh. Kenapa? Karena itu bagian dari sifat sombong, kebiasaan sombongnya orang-orang dahulu seperti itu. Dan ketika di hadapan musuh itu boleh, ketika di hadapan musuh boleh, karena ada beberapa hal yang berlaku yang boleh ketika di hadapan musuh, tapi ketika tidak di hadapan musuh tidak boleh. Seperti berjalan dengan sombong. Misalnya di peristiwa Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapakah yang mau mengambil pedang ini
dengan menunaikan haknya. Kemudian para sahabat berlomba-lomba, saya ya Rasul, nggak ada yang diberikan, nggak ada yang diberi pedang itu kecuali sahabat namanya Abu Dujana, Abu Dujana. Maka dia mengatakan, apa haknya pedang ini? Kemudian Nabi mengatakan, dengan pedang ini kamu menebas lehernya orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin itu. Maka siap, dia pakai ikat kepala berwarna merah, kemudian dia berjalan ke arah musuh sehingga dilihat oleh musuh. Dan berjalannya Abu Dujana itu berjalan dengan sombong, sambil nenteng pedang, pakai ikat kepala berwarna merah, kemudian berjalannya itu seakan menantang musuh. Dan Nabi SAW mengatakan, innaha misyatun yukrihuhallahu illa fi hadzal maudhi'. Sesungguhnya jalan yang seperti itu adalah jalan yang dibenci oleh Allah. Jalan ini apa ya? Bandul sirai, berjalan dengan sombong, itu berjalan yang paling dimurkai oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Tidak boleh orang berjalan itu kok dengan apa? Dengan sombong, kecuali di tempat seperti ini, yaitu di hadapan musuh, karena membuat jengkel mereka, membuat mereka gentar. Dan itu diperbolehkan, pengecualian tadi, yaitu di dalam perang. Bahkan berbohong yang diperbolehkan adalah berbohong di dalam keadaan berjihad. Dia pura-pura lari tapi ternyata melipir. Atau misalnya dengan tipu daya, bagaimana caranya supaya terlihat bahwa jumlah kita itu sangat banyak, padahal yang banyak itu adalah obornya. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari strategi. Atau ketika ditanya oleh musuh berapa dia tertangkap oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlahmu, berapa jumlah pasukan kalian, kemudian dia berbohong, itu boleh. Di perang Hamraul Asad, setelah perang Uhud, kaum musyrikin kembali ke Mekah, dikejar sama muslimin, dan ada orang itu yang baru masuk Islam, belum diketahui keislamannya oleh pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pemimpin tertinggi Mekah saat itu. Kemudian dia mengatakan, muslimin ini mengejar kalian, dan tidak pernah aku melihat ada pasukan yang jumlahnya lebih besar daripada itu. Dan dari kejauhan dia melihat obor yang sangat banyak. Itu untuk padahal obornya sama orangnya jumlahnya banyakan obornya. Itu bagian dari strategi, dan itu tidak dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua, istihbabul fa'li wa annahu mukhayyirun littiyarah, yaitu dianjurkannya untuk optimisme. Ketika berucap, ucapannya ucapan yang baik, maka yang keluar dari lisannya adalah optimisme. Salah satunya adalah ketika Suhail bin Amr itu datang sebagai negosiator tadi. Suhail itu artinya mudah. Maka Nabi mengatakan, sahula amrukum, urusan kalian ini akan mudah. Kenapa? Karena yang datang namanya Suhail. Itu namanya apa? Itu namanya tafaul. Tafaul itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'at ahadits anin nabi tubayyinu makna al-fa'li. Banyak hadis dari Nabi yang menjelaskan tentang makna at-tafaul atau al-fa'lu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarah, tidak ada tiarah. Tiarah itu apa? Orang Arab jahiliyah dahulu, ketika mereka itu insya'us safar, ingin melaksanakan safar, maka mereka melepaskan burung merpati. Kalau burung itu ketika dilepaskan terbangnya ke arah sebelah kanan, maka ini pertanda kebaikan dalam perjalanannya. Kalau ternyata burungnya itu terbangnya ke sebelah kiri, maka itu tanda keburukan, sehingga mereka menangguhkan dulu safarnya. Itu namanya tiarah. Atau dia dengar suara burung dan dia menganggap akan terjadi begini dan begitu, itu namanya tiarah, dan tidak boleh dalam Islam. La tiarah wa khairuha al-fa'lu, dan yang terbaik adalah al-fa'lu, optimisme. Sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah,
Al-fa'lu niku napa ya Rasul? Nabi mengatakan al-kalimatu thayyibah, al-kalimatu shalihah yasma'uha ahadukum. Kalimat baik yang didengarkan oleh salah seorang di antara kalian. Nah, apa bedanya al-fa'lu dengan tiara? Al-fa'lu itu jalannya adalah husnudzon kepada Allah. Sedangkan at-tiara la takunu illa fisu, maka dia tidak terjadi kecuali dalam berburuk sangka. Itu namanya at-tiara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama seperti tadi Suhail bin Amr, kemudian Nabi mengatakan urusannya akan mudah. Begitu juga misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah meminta kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang mau memerahkan susu untukku? Kemudian ada yang mengatakan, saya ya Rasul. Namamu siapa? Orang itu mengatakan Murrah. Maka Nabi mengatakan, silakan duduk. Enggak jadi. Kemudian ada lagi yang mau memerahkan susu untukku. Ada yang ngacung, saya ya Rasul. Siapa namamu? Harb. Nabi mengatakan duduk, enggak jadi. Sampai yang ketiga, saya ya Rasul, ya siapa namamu? Ya'ish. Namanya Ya'ish. Akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah, kamu yang memerah susu. Kenapa yang 1 dan 2 itu tidak diterima oleh Nabi? Murrah itu artinya pahit. Nabi minta apa? Diperahkan susu sing merah jengene pahit. Terus yang kedua, kenapa Nabi tidak mau? Nabi minta diperahkan susu dan orang yang merah susu namanya Harb itu perang. Jadi yang 1, 2 ditolak oleh Nabi, yang ketiga baru diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena namanya adalah Ya'ish. Apa arti Ya'ish? Ya'ish itu artinya hidup. Maka ini bahkan Nabi itu ketika menyuruh seseorang melakukan sebuah pekerjaan, Nabi memperhatikan namanya. Begitu juga kita seharusnya kalau nerima misalnya yang jadi bos, yang punya karyawan, punya pegawai, kalau ada 2 orang yang mendaftar dengan kompetensi yang sama, kemampuan yang sama, tanya namanya, siapa namamu, maka pilihlah nama yang terbaik di antara keduanya. Dan orang kalau menamai anaknya dengan nama tokoh, dia menamainya itu dengan ikhlas, dengan penuh harap kepada Allah, akan ada karakter dari tokoh tadi yang nempel di anaknya. Misalnya namanya Umar, mungkin sifat pemberaninya, pasti ada salah satu karakter yang nempel pada anak tersebut. Makanya apa? Kalau kita kasih nama dengan nama tokoh-tokoh yang baik. Kalau tidak begitu, berarti nama yang maknanya adalah kebaikan. Jadi artinya seperti Ya'ish itu nama Ya'ish itu maknanya adalah hidup. Dari Asya Ya'ishu artinya hidup. Maka akan ada salah satu karakter dari tokoh itu yang nempel pada anak kita. Dan orang Arab dahulu itu kenapa kalau punya anak namanya itu jelek-jelek, tapi kalau punya budak namanya bagus, malah kualik kan. Jadi orang Arab jahiliyah dahulu kalau punya anak itu dikasih nama yang serem, yang jelek, seperti tadi pahit ya, kemudian apa tadi Murrah, terus ada jadi namanya itu maknanya yang buruk-buruk. Tapi kalau punya budak maknanya bagus, Marzuk, Mahmud. Marzuk itu artinya yang diberi rizki. Jadi nek punya budak namanya bagus-bagus, tapi kalau punya anak namanya jelek-jelek. Al-As bin Wa'il itu, As itu apa?
tukang maksiat. Itu nama anaknya. Wa'il juga sama. Jadi maknanya buruk. Nah, ketika ditanya kenapa begitu? Kalau nama anaknya sendiri maknanya itu jelek, tapi punya budak namanya bagus. Jawabannya begini, karena kami memberi nama anak kami itu untuk musuh kami. Jadi menamai anaknya dengan nama-nama yang buruk itu untuk musuhnya. Maksudnya gimana? Karena anak ini akan menghadapi musuh kami, dia akan berperang. Makanya dikasih nama yang serem-serem, yang buruk, karena itu untuk musuh. Sedangkan kami menamai budak-budak kami adalah untuk diri kami sendiri. Makanya namanya bagus. Tapi kalau untuk musuh namanya jelek begitu. Nah, namanya juga zamannya zaman jahiliyah, ya wajar saja. Wa qad dzukirat at-tiyaratu indan nabi. Dan tiarah ini disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi wa yu'jibuni al-fa'lu itu dalam kondisi apapun yang terucap dari lisan mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap kebaikan. Yang diucapkan tetap kebaikan. Bahkan dalam doa ketika kita menjenguk orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, cepat sembuh ini, cepat sembuh. Dan Nabi ketika beliau menjenguk Abu Salamah, itu Nabi masuk ke ruangannya dia dalam kondisi dia sakitnya parah. Kata Nabi apa? Tidak apa-apa, tahurun insya Allah, menjadi penggugur dosa, pembersih dosa, cepat sembuh insya Allah. Jadi Nabi jenguk orang sakit parah itu masih mengatakan tidak apa-apa, ini cepat sembuh. Nabi pulang baru sampai pintu itu sudah meninggal yang dijenguk itu, padahal tadi Nabi bilang tidak apa-apa. Makanya apa? Ketika sakit pun tetap kita membangun optimisme pada orang yang sakit. Orang sakit kok malah diomongi sing ra enak tambah loro. Wah, pancen nganu Kang, penyakit kaya awakmu niki berat panjenengan, asli berat iki. Tanggoku wingi yo urung seminggu wis ora ana iki. Lha malah dia ini langsung mati. Maka tidak boleh begitu, karena Rasulullah mengajarkannya la ba'sa tahurun insya Allah. Maka dalam kondisi sakit separah apapun tetap kita memberikan doa yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, bayanu kufri mani taqada anna lil kawakib taksiran fi ijadi al matar, yaitu penjelasan tentang kufurnya orang yang berkeyakinan bahwa bintang itu memiliki pengaruh di dalam turunnya hujan, turunnya hujan. Khalid Al-Juhani berkata, Nabi sholat bersama dengan kami sholat subuh di Hudaybiyah setelah malamnya itu hujan. Falamman sarafa aqbala 'alanna, setelah selesai sholat subuh Nabi menghadap ke jamaah dan Nabi mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, pagi hari dari hambaku pagi hari ada yang beriman dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan sebab anugerah dan rahmat Allah, maka orang itu adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang berkata mutirna binau'i kadza wa kadza, kami diberi hujan lantaran bintang ini bintang itu, maka yang seperti itu kafir terhadapku dan beriman kepada bintang. Maka tidak boleh menisbatkan hujan itu terhadap
terhadap bintang, karena yang memberikan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yajuzu at-tabarruk bi fadlati shalihin wa asarihim. Begini, di peristiwa Hudaybiyah itu ada persaksian dari orang kafir ketika datang menemui Rasulullah. Dia melihat para sahabat itu rebutan bekas air wudhunya Nabi. Kemudian tidaklah Nabi meludah, melainkan ludahnya itu akan jatuh di tangan salah seorang di antara sahabatnya, kemudian akan digosok-gosokkan ke kulitnya. Ini yang kita kenal dengan namanya at-tabarruk. Nah, dohir atau secara tekstual dari hadis ini bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan yang sesuai dengan syariat bagi orang yang jelas kewaliannya, bahwa dia itu waliullah dan dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka yutabarruk bifadli wudu'ihi, bekas wudu'nya itu digunakan untuk ngalap tabarruk. Bahkan digosok-gosokkan ludahnya, minta kesembuhan dari bekasnya atau dengan bekasnya tadi. Nah, secara tekstual, secara zahir itu diperbolehkan. Tetapi begini, sepeninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sahabat yang melakukan hal tersebut. Tidak ada tabi'in yang memperlakukan Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar adalah orang terbaik dari umatnya Rasulullah. Ternyata nggak ada tabi'in yang melakukan itu kepada Abu Bakar. Begitu juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tidak ada dalilnya. Sehingga ini dimaknai peristiwa di Hudaybiyah ini adalah itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bahwa kenapa Nabi membiarkan mereka itu mengambil ludahnya Nabi, mengambil bekas air wudhunya Nabi. Itu Nabi sengaja memperlihatkan itu kepada orang-orang kafir supaya mereka ngerti bagaimana kesetiaannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sehingga itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ahkam fiqhiyah wa usuliyah, yaitu tentang hukum fikih. Ka'ab bin Ujrah, orang kalau sedang ihram dia tidak boleh pakai wewangian, nggak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh memakai sabun karena ada wewangiannya, sampo juga sama, odol juga sama. Yang boleh itu kalau dia pakai kayu siwak misalnya, dia nggak boleh itu, nggak boleh menggunting rambutnya sebelum selesai. Banyak larangannya. Nah, ada namanya Ka'ab bin Ujrah ini, dia itu di rambutnya tumoe pirang-pirang sampai digarang ben tumone ilang. Di dekat kendil dipanasi, jadi sirai dipanasi supaya tumone iki hilang, tumone mati. Kemudian Nabi bertanya pada dia, ayu dzika hawamuka, apakah kutuhmu itu mengganggumu? Dia mengatakan, nggih ya Rasul, gua teleneni. Maka Nabi mengatakan, gundulen sirahmu, gundulen sirahmu. Maka turunlah firman Allah, faman kana minkum maridon, barang siapa di antara kalian itu sedang sakit, au bihi adza, atau ada gangguan min ra'sihi, di kepalanya, fa fidyatum min siyamin au shadaqatin au nusuk, maka dia membayar fidyah dengan cara berpuasa atau sedekah atau bersedekah. Kata Nabi, sum salasata ayyam, puasanya 3 hari, atau sedekah dengan 3 sa' untuk 6 orang. Untuk 6 orang itu kena kena diat. Karena begitu juga pakai pakaian berjahit, dia terkena di diat atau denda. Nah,
Ka'ab bin Ujrah saat itu kondisinya kondisi tidak biasa, karena dia kena tumor, kemudian akhirnya dia disuruh cukur gundul, sehingga kalau tumornya nggak bisa diusir maka sarangnya yang digundul, akhirnya tumornya hilang. Nek wong gundul kan rak mungkin ana tumornya kan, arep delik ning ndi ora ana rambute. Sehingga dia membayar fidyah. Kemudian masyru'iyatis shalah fir rihal, diriwayatkan dari Ibnu Majah, atau Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Malih dari bin Usama. Kharajtu ilal masjid, saya keluar ke masjid fi lailatin matiratin, pada malam yang hujan. Falamma raja'tu istaftahtu, ketika aku pulang aku ndodok pintu ning omahe bapake. Faqala abi man hadza, siapa ini yang ngetuk-ngetuk pintu? Maka mengatakan Abul Malih. Maka bapaknya tadi, laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah, kami dahulu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Hudaybiyah. Wa asabatna sama, dan kami kehujanan, turun hujan. Lam tablu asafiluni alina, hujannya enggak sampai membuat bagian bawah sandal itu basah. Fanada munadin, maka ada orang yang memanggil, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Maka ketika hujan boleh dia tidak datang ke masjid kalau pas hujan, karena itu termasuk bagian dari uzur syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ini kembali dari Hudaybiyah menuju ke Mekah setelah tahallul muslimin dari umrah mereka, pulang ke Madinah, ketika di malam hari mereka berhenti untuk agak minggir dari jalan untuk tidur. Jadi pasukan ada 1.400 orang itu tidur, kesel. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasrahkan Bilal untuk menjaga mereka. Nah kemudian ketika Nabi bertanya, ini siapa nanti yang akan membangunkan kita? Man yaklauna? Bilal mengatakan, saya ya Rasul. Akhirnya mereka apa? Mereka tidur. Yang melek Bilal. Ternyata Bilal juga ketiduran, bablas wong sakmono akeh sampai matahari sudah terbit. Matahari sudah terbit. Jadi pas pagi-pagi itu bangun wis ana matahari. Maka wastaiqadha sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun dan Nabi berkata, if'alu kama kuntum taf'alun, lakukanlah seperti biasanya kalian melakukan. Fafa'alna fakadzalika faf'alu liman nama au nasiya, begitu juga lakukanlah bagi orang yang ketiduran atau orang yang lupa. Maka kemudian diqadha, man nama an sholatin au nasiyaha falyu'addiha idza dzakaraha, barang siapa yang tertidur sehingga tidak melakukan salat atau dia lupa, maka hendaklah dia melakukan salat ketika dia ingat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.